Teruntuk usia 60 tahun ke atas, Bapak Ibu sering makan opor ayam lebaran, tapi awas berbahaya untuk lansia Indonesia. Tapi sebelum saya mengungkap rahasianya, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan tulis pendapat kalian Bapak Ibu di kolom komentar. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sekarang usianya berapa dan menonton dari kota mana? Silakan tulis di komentar. Semoga kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan sekarang juga. Bapak Ibu, saya mohon dengan sangat, jangan berkedip, jangan tinggalkan video ini. Tarik napas Anda dalam-dalam dan dengarkan peringatan darurat ini baik-baik. Sebentar lagi, suara takbir akan berkumandang bersahut-sahutan. Anak cucu akan pulang ke rumah. Suasana akan menjadi sangat bahagia, penuh tawa. Tapi awas, ini makanan yang sangat berbahaya bagi kesehatan lansia. Bapak Ibu harus segera hindari segera. Dan di tengah meja itu, duduklah sang raja hidangan lebaran. Semangkuk besar opor ayam dengan kuah santan yang kental, kuning keemasan, berminyak dengan aroma rempah yang menggoda iman. Tapi stop, jangan sentuh sendok itu dulu. Sebelum Bapak Ibu menyendok kuah opor yang gurih itu ke atas piring nasi putih panas Anda, saya ingin Bapak Ibu menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Kenyataan yang setiap tahun selalu disembunyikan di balik kemeriahan hari raya. Tahukah Bapak Ibu bahwa semangkuk opor ayam yang Anda lihat sebagai hidangan perayaan itu sebenarnya adalah sebuah bom waktu yang siap meledakkan jantung dan pembuluh darah otak Anda detik itu juga? Hari ini, saya Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia akan membongkar sebuah teror mematikan yang selalu mengintai jutaan lansia di Indonesia tepat di hari kemenangan. Sebuah teror yang bisa mengubah hari yang seharusnya penuh dengan air mata kebahagiaan menjadi hari yang penuh dengan jeritan histeris dan sirine ambulans yang meraung-raung menuju ruang gawat darurat. Kalau Bapak Ibu masih ingin melihat senyum anak cucu di lebaran tahun depan, kalau Bapak Ibu tidak ingin merusak hari raya keluarga dengan serangan stroke mendadak, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Jadikan ini sebagai janji pada diri Anda sendiri untuk bertahan hidup. Dan coba tulis di kolom komentar, siapa di sini yang kalau makan opor ayam, kuahnya sampai membanjiri piring? Tulis dengan jujur, karena pengakuan itu bisa menyelamatkan nyawa Anda hari ini. Bapak Ibu yang saya sayangi, mari kita bicara tentang fakta kelam di rumah sakit setiap kali perayaan Idul Fitri tiba. Apakah Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di ruang UGD pada hari pertama dan kedua lebaran? Penuh sesak, antrean pasien membludak, dokter dan perawat kewalahan, dan mayoritas pasiennya adalah para lansia, seumuran Bapak Ibu. Keluhannya seragam, tekanan darah melonjak tidak terkendali, dada sesak menahan sakit jantung, dan yang paling mengerikan, lumpuh mendadak karena pembuluh darah otaknya pecah atau stroke. Apa penyebab utamanya? Apakah karena mereka terlalu capek menerima tamu? Bukan. Penyebab utamanya adalah balas dendam di meja makan. Setelah 1 bulan penuh lambung kita berpuasa, tubuh kita dibersihkan, racun-racun dikeluarkan, pembuluh darah kita beristirahat. Tiba-tiba, di pagi hari lebaran, lambung yang suci itu langsung dihantam dengan kombinasi paling mematikan di dunia medis, yaitu lemak jenuh super tinggi dari santan kental, kolesterol jahat dari kulit ayam, dan natrium atau garam yang sangat tinggi dari bumbu penyedap. Saya punya kisah tragis yang masih membuat saya merinding jika mengingatnya. Kejadiannya 3 tahun yang lalu. Seorang pasien setia saya, sebut saja Pak Haji Usman, usianya 71 tahun, beliau baru saja pulang dari sholat Id, memakai baju koko baru, tersenyum memeluk cucu-cucunya. Merasa sangat sehat dan bahagia, beliau duduk di meja makan. Beliau mengambil 2 potong ayam bagian paha lengkap dengan kulitnya yang tebal, lalu mengguyur nasinya dengan kuah opor kental sampai banjir, ditambah lagi sambal goreng hati dan kerupuk. Setengah jam setelah makan, Pak Haji Usman mengeluh tengkuknya sangat berat, seperti diduduki benda seberat puluhan kilogram. Pandangannya mendadak kabur. Anak-anaknya mengira beliau hanya masuk angin. Beliau disuruh tiduran. Tapi 15 menit kemudian, istrinya menjerit histeris dari dalam kamar. Pak Haji Usman sudah tidak sadarkan diri.
mulutnya mencong dan napasnya tersengal-sengal. Keluarga panik. Anak cucu menangis sejadi-jadinya. Dibawa ke rumah sakit, dokter memvonis pembuluh darah di otak kiri Pak Haji Usman telah pecah. Tekanan darahnya melonjak ke angka 220. Hari kemenangan itu seketika berubah menjadi hari paling gelap bagi keluarga tersebut. Pak Haji Usman selamat dari kematian, tapi beliau harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Tidak bisa bicara, lumpuh separuh badan, dan harus disuapi seumur hidup. Bapak Ibu, apakah Anda mau hal mengerikan itu terjadi di ruang tamu Anda sendiri? Apakah Anda tega mengubah tawa ceria anak cucu Anda menjadi tangisan keputusasaan di lorong rumah sakit? Tentu tidak. Maka dengarkan baik-baik apa yang sebenarnya dilakukan oleh opor ayam di dalam tubuh tua Anda. Opor ayam dimasak menggunakan santan kental. Santan murni yang baru diperas sebenarnya mengandung lemak baik. Tapi, apa kebiasaan kita orang Indonesia saat Lebaran? Opor itu dimasak berjam-jam, lalu besoknya dipanaskan lagi. Lusa dipanaskan lagi. Bapak Ibu harus tahu, santan yang dipanaskan berulang kali akan mengalami perubahan struktur kimia yang sangat ekstrim. Dia berubah menjadi lemak jenuh rahasia dan lemak trans yang sangat beracun bagi pembuluh darah. Saat kuah opor yang dipanaskan berulang kali itu masuk ke tenggorokan Anda, lemak mematikan itu langsung meluncur ke dalam aliran darah. Di dalam darah lansia yang pompanya sudah lemah, lemak jenuh itu berubah menjadi seperti lem super yang sangat lengket. Dia menempel di dinding pembuluh darah, menyumbat aliran darah ke jantung dan otak secara instan. Ditambah lagi dengan kulit ayam. Kulit ayam dalam opor menyerap semua lemak dan garam dari kuah. Satu gigitan kulit ayam opor itu setara dengan menyuntikkan kolesterol jahat langsung ke dalam jantung Anda. Dan jangan lupakan garam. Bumbu opor mengandung natrium yang sangat tinggi. Natrium ini menarik air ke dalam pembuluh darah, membuat volume darah meningkat drastis, dan memaksa jantung memompa dengan kekuatan gila-gilaan. Pipa pembuluh darah di otak lansia yang sudah tipis dan getas tidak akan kuat menahan tekanan gila ini. Hasilnya, DOR, pembuluh darah pecah, stroke perdarahan yang mematikan. Lalu apakah ini berarti Bapak Ibu yang sudah lansia sama sekali tidak boleh menyentuh opor ayam saat Lebaran? Apakah Bapak Ibu hanya boleh makan nasi putih dan sayur bening sambil melihat orang lain berpesta? Tidak Bapak Ibu, saya bukan dokter yang kejam. Saya tahu opor ayam adalah tradisi, lambang kebahagiaan. Anda boleh makan opor ayam, Anda boleh merayakan kemenangan, tapi Anda harus menggunakan taktik bertahan hidup. Anda harus makan dengan cerdas agar nyawa Anda tidak melayang. Ini adalah aturan emas dari Dr. Slamet Wibowo yang wajib hukumnya Anda patuhi saat Lebaran besok. Aturan pertama, haram hukumnya memakan kulit ayam dan jeroan. Jika Anda mengambil potongan ayam dari mangkuk opor, pilih bagian dada. Kenapa dada? Karena dada ayam mengandung protein tinggi dan lemak yang paling rendah. Singkirkan kulitnya, buang jauh-jauh. Jangan tergiur oleh kelembutan kulit ayam yang berlemak itu, karena disitulah racun mematikan bersarang. Aturan kedua, kuah opor itu bukan kuah soto. Jangan pernah membanjiri nasi Anda dengan kuah opor. Kuah opor yang kental itu adalah konsentrat lemak jenuh. Gunakan kuah hanya sebagai bumbu, bukan sebagai sup. Batasi maksimal hanya 2 atau 3 sendok makan kuah untuk membasahi nasi. 3 sendok makan, tidak lebih. Tahan nafsu Anda. Ingat wajah anak cucu Anda. Apakah sepadan menukar kebahagiaan bersama mereka hanya demi beberapa sendok kuah bersantan? Aturan ketiga. Ini adalah senjata rahasia untuk menetralisir racun. Sebelum Anda memakan opor, pastikan perut Anda sudah diisi dengan serat tingkat tinggi. Makanlah 1 piring kecil irisan mentimun, tomat, atau pepaya segar 15 menit sebelum makan opor. Serat dari buah dan sayur mentah ini akan membentuk jaring pelindung di dalam usus Anda. Saat lemak dari opor masuk, jaring serat ini akan menangkap sebagian besar lemak dan kolesterol jahat itu, mencegahnya masuk ke dalam darah dan membuangnya lewat kotoran. Timun juga sangat ampuh untuk mengontrol tekanan darah agar tidak melonjak. Aturan keempat, jangan pernah mencuci turun makanan berlemak itu dengan sirup manis dingin atau es teh manis. Kebiasaan minum es manis setelah makan opor adalah cara tercepat untuk membekukan lemak di dalam tubuh Anda dan membuat gula darah Anda meroket keluar angkasa. Lemak ditambah gula tinggi adalah resep bunuh diri yang sempurna. Sebagai gantinya, minumlah 1 gelas air putih hangat, atau teh tawar hangat, atau air perasan jeruk nipis hangat tanpa gula.
Air hangat akan membantu melarutkan lemak di tenggorokan dan perut, memperlancar pencernaan agar jantung tidak bekerja terlalu berat. Bapak Ibu pejuang kehidupan, Lebaran adalah hari kemenangan. Hari di mana kita kembali suci, saling bermaafan, dan mempererat tali silaturahmi. Jangan biarkan hari yang suci ini dinodai oleh keegoisan lidah kita sendiri. Lidah itu hanya mengecap rasa enak selama 5 detik. Begitu makanan melewati tenggorokan, rasa enaknya hilang. Tapi efek mematikannya di dalam pembuluh darah akan bertahan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa mengakhiri hidup Anda selamanya. Apakah Bapak Ibu rela menukar nyawa hanya demi 5 detik kenikmatan di lidah? Saya yakin Anda adalah orang-orang yang bijaksana. Usia tua adalah masa untuk menikmati hasil jerih payah kita, melihat cucu tumbuh dewasa, beribadah dengan tenang. Jangan hancurkan itu semua hanya karena ketidakmampuan menahan nafsu makan. Mulai sekarang, tanamkan di dalam pikiran Anda, makanan Lebaran itu enak, tapi nyawa saya jauh lebih berharga. Saya ingin sehat. Saya ingin merayakan Lebaran tahun depan, tahun depannya lagi, dan tahun-tahun berikutnya dengan kondisi bisa berjalan tegap, bukan terbaring lumpuh di kasur. Tolong, saya memohon kepada Bapak Ibu, jadikan peringatan ini sebagai tameng keselamatan keluarga Anda. Bagikan video ini sekarang juga, share ke grup WhatsApp keluarga besar Anda, beritahu anak-anak Anda, menantu Anda, cucu Anda. Bilang pada mereka, tolong jangan paksa Bapak atau Ibu makan makanan bersantan banyak-banyak. Kami mau sehat, kami mau terus mendampingi kalian. Satu share dari Bapak Ibu bisa menyelamatkan ratusan lansia lain dari ancaman kematian mendadak di hari raya. Terima kasih sudah mendengarkan nasihat dari dokter tua yang peduli pada Anda ini. Saya Dr. Slamet Wibowo dari Klinik Sehat Lansia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan Bapak Ibu semua kesehatan yang prima, jantung yang kuat, dan pembuluh darah yang bersih di hari kemenangan nanti. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada, tetap sehat, dan kendalikan nafsu makan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.